Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Miftahul Sholihin MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Sosial. Nah, pada kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang statistika, khususnya tentang probability sampling dan non-probability sampling. Tapi teman-teman, tentunya aku di sini tidak sendiri, namun aku juga bersama dengan rekan-rekan yang sangat keren tentunya. Oke, kita bisa langsung panggilkan saja ya rekan-rekan kita. Oke guys, selesai. Oke, yang pertama ada. Halo, nama aku Amanda. Halo Kazam. Halo, nama aku Abiyu. Halo, nama aku Fajar. Halo, nama saya Saru. Halo, nama saya Rizky. Halo, nama saya Reihana. Nah, ini dia kelompok 1. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas probability sampling dan juga non-probability sampling, kita harus tahu dong statistika itu apa. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, meliput cara merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan juga menyajikan data hingga menarik kesimpulan. Jadi statistika ini adalah kumpulan informasi yang telah dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau juga diagram, sehingga memberikan informasi yang berarti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi statistika ini pada intinya teman-teman bisa memudahkan kita gitu dalam mengambil kesimpulan atau mengolah data. Ada juga nih hal-hal yang harus diketahui tentang statistika ini. Yang pertama itu ada data, teman-teman. Jadi apa sih data itu? Data adalah kumpulan fakta, angka, kata-kata, pengukuran, dan juga observasi atau simbol lainnya yang bersifat mentah dan belum diolah. Jadi data ini adalah suatu informasi atau fakta, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada populasi. Populasi adalah kumpulan keseluruhan individu atau objek, entitas, peristiwa atau konsep yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya aja populasi yang ada di negara Indonesia. Kayak gitu teman-teman, contoh daripada populasi itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada sampel. Jadi apa sih sampel itu? Sampel adalah sebagian kecil dari suatu populasi, kelompok besar yang dipilih untuk diteliti. Contohnya aja dari populasi masyarakat Indonesia. Nah, kita mengambil sampel nih dari populasi ini, misalkan kita pengen ngambil sampel berapa persen dari populasi, kayak gitu. Slide selanjutnya yaitu ada teknik sampling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik sampling. Teknik sampling itu sendiri terdapat dua macam. Yang pertama ada probability sampling dan yang kedua ada non-probability sampling. Nah, yang pertama, probability sampling itu adalah sebuah teknik sampling yang cara pengambilannya dilakukan secara acak dan seluruh populasi memiliki kesempatan yang sama. Sedangkan yang kedua yaitu teknik non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dimana dilakukan dengan tidak acak, melainkan berdasarkan pertimbangan yang subjektif. Konsep dasar dari systematic random sampling. Nah, jadi apa sih systematic random sampling itu? Systematic random sampling itu adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang dimana cara pemilihannya itu adalah memilih terlebih dahulu satu anggota dari populasi secara acak. Nah, untuk pemilihan sampel selanjutnya itu menggunakan berdasarkan jarak atau interval tertentu, yang dimana interval ini diperoleh dengan membagi jumlah populasi dengan sampel yang dibutuhkan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan konsep-konsep dasarnya oleh Syahrul. Sekarang saya akan menjelaskan contoh kasus systematic random sampling. Nah, contohnya itu adalah sebuah restoran cepat saji di Kota Serang ingin mengetahui nih tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kasir. Nah, dalam satu hari restoran tersebut itu mendapatkan rata-rata 240 pelanggan, teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya peneliti itu memutuskan untuk mengambil 24 pelanggan sebagai sampel dengan metode systematic sampling.
Tadi kan udah dikasih tahu ya kalau misalnya ukuran populasinya itu adalah 240. Berarti N atau populasinya itu adalah 240. Sekarang kita menentukan ukuran sampelnya. Nah, ukuran sampelnya ini peneliti mengambil 24 pelanggan. Berarti 240 dibagi 24. Kita mendapatkan hasil yaitu 10. Selanjutnya kita menentukan titiknya. Dari 1 sampai 10 kita tentukan salah satu angka yang bakal kita ambil. Di sini aku bakal ngambil 4. Berarti untuk yang akan diwawancarai atau yang akan diminta datanya adalah pelanggan nomor 4 lalu ditambah oleh 10 angka berikutnya. Jadi pelanggan nomor 4, pelanggan nomor 14, 24 seterusnya sampai ke 234. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, selanjutnya kita menjelaskan langkah penerapannya secara mendalam ya. Nah tadi kan sudah disebutkan bahwa contohnya itu kita mengambil kepuasan pelanggan di suatu restoran di Serang. Nah kita udah tahu bahwa populasinya itu 240. Nah populasi itu sendiri artinya individu atau objek yang mau kita teliti. Nah di sini ada 240 pelanggan. Terus dari peneliti tersebut mengambil sampel 24. Kita udah tahu nih sampelnya 24. Terus intervalnya, kita menghitung intervalnya tadi kita sudah tahu bahwa cara menghitung interval itu populasi dibagi sampel. 240 dibagi 24 hasilnya 10. Nah, setelah menentukan interval kita menentukan titik awalnya. Nah, peneliti ini tadi mau menentukan titik awalnya di angka 4, pelanggan nomor 4. Berarti kita mengambil pelanggan nomor 4 ini yang mau kita teliti. Terus setelah kan tadi intervalnya 10 ya. Berarti kita menambahkan angka 4 ini dengan 10. 4 ditambah 10. Jumlahnya 14. Berarti kita hitung ya dari angka 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan berhenti di angka 14. Nah, itu dijadikan sampel. Terus ditambah lagi 14 ditambah 10. Berarti 24 ditambah 10, 34 dan seterusnya sampai mencapai angka 234. Berhenti di angka 234 aja. Nah, kalau lebih misalkan lebih di angka 244. Nah, kita kan populasinya 240 ya. Sedangkan kalau misalkan kita mengambil 244 sebagai sampel, nah itu tidak termasuk sampel ya, tidak dihitung sebagai sampel. Karena apa? Karena lebih dari populasi gitu. Jadi ketentuannya kalau misalkan sampel yang diambil itu lebih dari angka populasinya, maka itu tidak dianggap sebagai sampel gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari sistematik pada contoh di atas. Yang pertama itu mudah dan efisien. Metode ini jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan harus memilih. Kita lebih bisa memilih dari 24 daripada harus memilih dari seluruh populasi secara dalam jumlah banyak, yang pada contoh di atas adalah 240. Yang kedua distribusinya merata. Nah, karena pengambilan sampel ini berdasarkan interval, yaitu interval tetap. Pada contoh di atas, interval tetapnya adalah K sama dengan 10. Jadi setiap bagian dari daftar populasi menjadi terwakili. Hal ini juga dapat menjaga representatif tetap terjaga. Yang ketiga, kelebihannya ada terkontrol. Nah, terkontrol di sini, peneliti dapat memiliki kontrol penuh terhadap interval tetap dan juga transparansi dalam proses pengambilan sampelnya supaya lebih terstruktur dan rapih. Selanjutnya adalah kekurangan. Di kekurangan ini ada 3 poin. Yang pertama bias. Bias di sini terjadi kalau pola intervalnya mereka mengambil sampelnya itu kebetulan nabrak sama populasi. Akibatnya sampel yang terambil itu tidak terwakili dan lebih condong ke kelompok tertentu. Hasilnya pun tidak representatif. Yang kedua, tidak semua sampel muncul. Di systematic sampling ini, kita menggunakan metode interval tetap, yang mana hanya pelanggan seperti 2K, 3K, dan 4K yang hanya muncul sebagai sampel. Sementara 5-6-nya itu tidak muncul. Yang ketiga,
Metode ini tidak cocok untuk sampel populasi heterogen karena teknik ini hanya menggunakan interval tetap sehingga sampel yang terambil tersebar secara merata, bukan berdasarkan variasi karakter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konsep dasar quota sampling. Jadi quota sampling itu adalah metode pengambilan sampel yang termasuk dalam non-probability sampling. Artinya, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Dalam teknik ini, peneliti terlebih dahulu membagi populasi ke dalam beberapa kategori, misalnya berdasarkan jenis kelamin, usia, atau pekerjaan. Setelah itu ditentukan jumlah sampel atau kuota yang harus diambil dari tiap kategori. Responden dalam setiap kategori kemudian dipilih secara non-acak hingga kuota terpenuhi. Selanjutnya, ada contoh kasus quota sampling yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang contoh kasus dari non-probability sampling, quota sampling. Contoh kasus ini kami mendapatkan sedikit ya soal misalnya ada peneliti yang mau melakukan penelitian di sebuah universitas untuk mengetahui seberapa puas mahasiswa untuk kita bisa tahu seberapa puas mahasiswa tentang fasilitas kampus ya kan. Nah contohnya ini dengan quota sampling ini didapatkan total sampel yang dibutuhkan itu adalah 100 orang, yaitu berjumlah 50 laki-laki dan juga 50 perempuan dari sebanyak 1000 populasi mahasiswa. Sampelnya itu 100 dan populasinya itu 1000 ya teman-teman. Nextnya, bagaimana cara kita mendapatkan langkah-langkah penerapannya untuk mendapatkan dan menentukan populasi target tersebut. Yang pertama adalah peneliti terlebih dahulu mendefinisikan siapa yang menjadi populasi penelitian. Misalnya itu tadi kan sudah saya sebutkan bahwa populasi mahasiswa di kampus A adalah sebanyak 1000 orang. So, misalnya mahasiswa di sebuah universitas itu adalah menjadi populasi target. Sudah ketahuan populasi targetnya. Yang kedua adalah menentukan karakteristik atau kriterianya teman-teman. Di karakteristik dan kriterianya ini penelitinya itu perlu memilih variabel atau karakteristik yang dianggap penting seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan program studinya. Yang ketiga adalah menentukan kuota setiap kategori. Peneliti juga perlu menetapkan berapa jumlah responden yang harus diambil dari setiap kategori teman-teman. Misalnya dari 100 mahasiswa, tadi sudah seperti disebutkan, dari 100 sampel tersebut terdiri dari 50 laki-laki dan juga 50 perempuan. Yang keempat adalah mengumpulkan data sesuai dengan kuota. Mengumpulkan data sesuai kuota ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan sampai kuota yang di tiap kategorinya itu terpenuhi teman-teman. Jadi harus terpenuhi 50 dan 50 sehingga mencapai kuota 100 orang sampel bersamaan. So pemilihan responden bersifat non-random, jadi siapa aja itu mudah ditemui dan sesuai dengan kriteria yang kita cari ya teman-teman. Yang kelima adalah menghentikan pengambilan sampel. Pengambilan sampel ini itu jika kuota sudah terpenuhi teman-teman, peneliti itu berhenti mengambil datanya atau menyudahi penelitiannya. Meskipun walaupun ya masih ada populasi lain yang masih tersedia. Itu artinya teman-teman, jika sudah memenuhi kuota, maka penelitian tersebut sudah dibilang sudah selesai teman-teman. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Viva. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang ilustrasi dari kuota sampling yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Azam, yaitu misalnya kita akan meneliti mengenai tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas yang ada di kampus gitu. Misalnya populasi dari satu kampus ini ada 1000 mahasiswa. Populasi ini teman-teman harus tahu sebelumnya populasi itu adalah seluruh individu yang ada di kampus tersebut. Misalnya kita tuh pengen cari sampling dari populasi tersebut, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Misalnya kita pengen ambil 10% dari total populasi ini teman-teman. Jadi 10% dari 1000 itu tuh kan ada 100. Jadi kita bisa ambil 50 perempuan dan juga ambil 50 laki-laki. Prosesnya itu ada yang pertama, peneliti pergi ke
ke kantin kampus, atau kita juga bisa nih cari orang-orang yang ada di lingkungan kampus, contohnya aja di kantin, di perpustakaan, di toilet umum juga. Nah, saat bertemu mahasiswa laki-laki, kita tuh bisa langsung mengajukan kuesionernya teman-teman ke orang-orang tersebut. Nah, setelah kuota laki-laki terpenuhi, peneliti tuh hanya mengajukan pengembalian data pada perempuan sampai kuota 50 orang terpenuhi. Tapi karena zaman semakin canggih dan juga berkembang, kita bisa nih teman-teman sebar kuesioner menggunakan Google Form, dan kita sebar nih misalkan di grup WhatsApp, grup kelas, dan masih banyak lagi, sehingga kita tuh nggak door to door gitu nyamperin ke mahasiswa ini, tapi kita juga bisa menyebarkan kuesioner gitu kan. Nah, pada akhirnya hasil yang didapat ini jumlah responden itu sesuai dengan kuota yang kita inginkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kuota sampling itu sendiri yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Abi. Oke teman-teman, sekarang Abio akan ngejelasin kelebihan dan kekurangan dari kuota sampling. Karena sebelumnya juga kan tadi teman-teman aku udah menjelaskan terkait ilustrasi, terus ada contoh kasus dan penjelasannya. Nah, untuk kelebihannya dulu nih untuk kuota sampling, yang pertama tentunya bisa menjadi lebih cepat dan praktis. Kenapa lebih cepat dan praktis? Karena peneliti itu nggak perlu melakukan pengundian atau pemilihan secara acak. Jadi proses pengumpulan datanya itu bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi cocok banget nih kalau peneliti punya waktu secara terbatas. Selanjutnya, itu biaya secara penelitiannya itu lebih murah karena tidak membutuhkan prosedur yang rumit seperti random sampling. Jadi kuota sampling itu biasanya tidak memerlukan banyak sumber daya. Jadi selain lebih hemat waktu, itu juga kita menjadi lebih hemat biaya. Dan yang terakhir, bisa memastikan kelompok tertentu tetap terwakili. Misalnya selama penelitian kan itu kan kita akan menentukan kuota. Nah, peneliti itu bisa menjamin setiap kelompoknya itu misalnya ada pria atau wanita, atau ada usia muda atau tua. Nah, itu tetap masuk ke dalam sampel. Jadi hasil itu tetap mencerminkan proporsi dan untuk karakteristik tertentu. Nah, aku kan tadi udah ngejelasin tentang kelebihan. Selanjutnya ada kekurangan dari kuota sampling sendiri nih teman-teman. Yang pertama, hasilnya itu tidak bisa digeneralisasi secara kuat karena pemilihan responden yang tidak acak, maka hasil penelitian itu tidak bisa mewakili seluruh populasi secara statistik. Jadi kurang cocok nih untuk peneliti yang membutuhkan data secara akurat. Kemudian rawan bias peneliti karena peneliti itu biasanya secara nggak sadar memilih responden yang mudah atau yang nyaman bagi mereka. Akibatnya sampel tuh bisa condong lebih condong kepada kelompok-kelompok tertentu aja. Jadi hasilnya tuh kurang objektif. Dan yang terakhir, itu kurang representatif untuk karakteristik lain karena kuota sampling ini hanya menjamin perwakilan untuk karakteristik yang digunakan sebagai dasar kuota, misalnya jenis kelamin, tapi nggak menjamin juga representasi dari faktor lain, misalnya tingkat pendapatan, latar belakang, dan lain-lainnya. Nah, dari Abio ini udah menjelaskan terkait kelebihan dan kekurangannya. Selebihnya kita balikan ke moderator lagi. Dadah. Nah, demikian pemaparan kelompok kami mengenai teknik sistematik sampling dan juga kuota sampling. Dari pembahasan tadi kita bisa melihat nih bahwa setiap metode itu memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, adapun kesimpulan dari pemilihan teknik sampling harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, serta sumber daya yang tersedia. Dengan memilih metode yang tepat, penelitian dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan juga bermanfaat. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.